Hai hai hai. Shalom everyone. Hello my student. How are you today? Semua dalam kondisi sehat ya. Teacher harapkan kamu tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Sebelum kita mulai belajar, teacher minta kamu berdoa dalam hati kamu masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dagang secara tradisional atau tatap muka, seiring dengan perkembangan zaman atau teknologi, masyarakat sekarang ini bisa berdagang dengan cara menggunakan media sosial ya, atau secara online. Dan teknologi ini juga memudahkan para pedagang untuk memasarkan dagangannya atau membuat iklan-iklan tertentu sebagai promosi barang ya. Dan yang kemudian tentu harga barang lebih murah karena biaya produksi semakin murah seperti itu. Nah, ini adalah beberapa dampak positifnya ya. Tetapi juga ada dampak negatif terhadap penemuan di bidang ekonomi ya. Akibatnya adalah, dampak negatifnya adalah orang yang tidak memiliki skill di bidang teknologi tentu akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan orang yang memiliki skill di bidang teknologi. Ya, paham maksud teacher ya? Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif dan boros. Konsumtif itu artinya tidak mau merasa puas akan suatu barang. Sudah memiliki barang yang satu, ingin punya yang lain, dan yang lain. Itu artinya konsumtif. Dan mengakibatkan boros ya. Nah, ini juga dampak negatifnya adalah rasa kekeluargaan berkurang. Kenapa bisa begitu, teacher? Ya, tentu kamu sudah merasakannya sendiri. Orang-orang sekarang lebih banyak menggunakan gadget, hidup dengan dunianya sendiri ya. Tetapi teacher yakin anak-anak teacher tidak mau seperti itu ya. Jangan mau dikalahkan oleh teknologi. Kita harus yang menguasai teknologi, bukan kita dikuasai oleh teknologi ya. Nah, ini adalah beberapa dampak positif dan negatifnya anak-anak teacher. Bisa paham ya? Nah, pada halaman 103, di sana kamu akan menemukan sebuah tabel yang berisi 4 penemuan. Ada 4 gambar penemuan. Maka teacher meminta kamu untuk mengisi kolom di sebelahnya dampak dalam bidang ekonomi. Contoh yang pertama itu adalah gambar mobil. Tuliskanlah dampaknya dalam bidang ekonomi. Ingat tadi dampak itu bukan hanya satu. Harus ada dampak positif dan juga dampak negatif. Ya, tuliskan pada kolomnya. Ada 4 di situ ya. Harus kamu isi dan kamu kirim ke main teacher kamu. Harus dikirim ya. Nah, kemudian pada pembelajaran 6, mari kita lihat kembali pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tentu kamu sudah ingat ya, masih ingat ya, apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, contohnya itu bisa kamu lihat di buku kamu halaman 108. Di sana ditampilkan ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar hak, menggunakan transportasi umum. Kemudian kewajibannya apa? Membeli tiket transportasi umum sesuai harga yang ditentukan. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab warga masyarakat tersebut? Yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan transportasi umum. Bisa paham anak-anak teacher ya?
Kamu bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri sebagai pelajar? Mari kita lihat contohnya. Apa haknya ketika di perpustakaan? Berhak membaca buku di perpustakaan. Lalu apa yang menjadi kewajiban ketika di perpustakaan? Mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Jadi ketika meminjam buku harus dikembalikan tepat waktu. Kemudian apalagi, apa yang menjadi tanggung jawab ketika kamu sedang berada di dalam perpustakaan? Menjaga agar kondisi buku tetap baik, tidak dirobek-robek, tidak dicoret-coret. Jadi bacalah dengan baik. Kemudian juga menjaga ketenangan selama berada di dalam perpustakaan. Bisa paham anak-anak teacher ya? Very good, thank you. Sebagai tambahan tugas kamu selain tabel yang tadi, teacher tambahkan satu tugas kamu, yaitu ayo berlatih halaman 110. Nomor 1 dan 2. Oke. Jadi ada 3 tugas kamu ya. Halaman 110 nomor 1 dan 2 dengan kolom yang tadi. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pemahaman kamu, bukan dengan asal-asalan ya. Semangat belajar di rumah, oke anak-anak teacher. Thank you. Demikian pembelajaran kita hari ini. Teacher harapkan kamu rajin membaca buku kamu. Semangat belajar di rumah. Ingat di masa pandemi ini, rajin cuci tangan dan selalu menjaga kebersihan tubuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.